Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet untuk SMK kelas 10 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi finansial. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi fungsi finansial kali ini? Nantinya kita akan mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Ada beberapa fungsi yang akan kita pelajari. Di antaranya fungsi present value, yaitu nilai saat ini. Kemudian fungsi future value, yaitu nilai yang akan datang. Kemudian fungsi PMT, lalu fungsi rate, dan fungsi NPR. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang fungsi present value. Di dalam video ini kita akan langsung mempraktekkan fungsi present value agar Anda langsung bisa paham apa tujuan dari penggunaan fungsi tersebut. Kasus yang kita selesaikan nanti diantaranya, Pak John yang tinggal di Pontianak berencana akan menguliahkan anaknya yang bernama Wawan di Yogyakarta. Diperkirakan biaya hidup Wawan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Biaya tersebut nanti akan diambil oleh Wawan melalui tabungan di bank pada setiap awal bulan. Jadi setiap awal bulan, Wawan akan menarik uang melalui tabungan di bank sebesar 2 juta rupiah per bulan. Namun Pak John berencana menyetorkan uang tersebut di bank secara langsung untuk 2 tahun masa studi Wawan selama berada di Yogyakarta. Dengan suku bunga 16% per tahun, berapakah uang yang harus disetor Pak John saat ini? Ya, secara matematis, hitungannya mudah. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Tinggal dikalikan biaya hidupnya, diperkirakan 2 juta, berarti 24 bulan dikali 2 juta, yaitu 48 juta. Sebelum kita menjawab permasalahan tadi, mari kita bahas sedikit tentang fungsi present value ini. Fungsi present value atau nilai sekarang merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Bentuk penulisan fungsi PV adalah sebagai berikut. Sama dengan PV, buka kurung, rate, titik koma, NPR, titik koma, PMT, titik koma, FP, titik koma, tipe, tutup kurung. Apa maksud dari masing-masing rumus ini? Yang pertama, rate. Rate adalah besarnya presentasi bunga setiap periode. Ya, jadi nanti kalau seandainya periodenya 5 tahun atau 5 kali, berarti tulisnya periodenya 5. Kalau periodenya 2 tahun atau 2 kali, berarti 2. Tapi kalau dihitungnya per bulan, maka kita kalikan dulu berapa bulan periodenya. Ya, misalnya 2 tahun, kalau kasus yang tadi 2 tahun, periodenya berarti 2 tahun kali 12 bulan, yaitu 24 bulan. Maka periodenya adalah 24. Ini periode. Periode adalah NPR ya. NPR itu jumlah periode pengembalian dalam tahun. Ya, di satuan NPR ini dalam tahun, tapi bisa kita ubah menjadi dalam bulan. Tinggal mengalihkan 12. Kemudian PMT, yaitu nilai angsuran per periode. Lalu FP, FP itu adalah besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Kemudian yang terakhir tipe, berisi angka 0 atau 1. 0 atau kita tidak tulis, jadi kalau kita tidak tulis dianggap 0, ya, itu artinya pembayaran dilakukan pada akhir periode. Tapi kalau kita tulis 1, itu berarti pembayarannya dilakukan pada awal periode. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Jadi kita akan kerjakan soal yang tadi ya. Kita akan selesaikan dengan menggunakan fungsi PV. Saya bacakan kembali soalnya. Pak John yang tinggal di Pontianak berencana akan menguliahkan anaknya yang bernama Wawan di Yogyakarta. Diperkirakan biaya hidup Wawan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Biaya tersebut akan diambil Wawan melalui tabungan di bank pada setiap awal bulan. Pak John berencana menyetorkan uang tersebut di bank secara langsung untuk 2 tahun masa studi Wawan. Dengan suku bunga 16% per tahun, berapakah uang yang harus disetor Pak John saat ini? Kita masukkan nilai bunga yang tadinya 16% per tahun, tapi karena nanti dihitungan periodenya ini per bulan, kita bagi 16% per tahun ini, kita bagi dengan 12. Maka di sini rumusnya adalah sama dengan 16% dibagi 12. Ya, ini tadi asalnya 16% per tahun. Lalu untuk per bulannya 16% kita bagi menjadi 12. Sehingga kita peroleh, ini kita karena bentuknya desimal kita jadikan
1%. Jadi 1%. Tapi kita detailkan dengan tambahkan koma, ya, 2 digit koma, jadi 1,33%. Kemudian di sini kita kasih keterangan bahwa ini adalah 1,33% per bulan. Ya, angkanya jangan dirubah, biarkan saja seperti ini tertulisnya, tapi kita edit supaya tampilannya ada tulisan per bulan. Caranya, pilih sel yang akan kita format, kemudian kita format sel dengan mengklik bagian kotak ini, yang percentage kita rubah dulu di sini dengan mengklik more number format. Atau bisa juga kita langsung mengklik tombol Ctrl 1 pada keyboard, ya, sehingga tampil format cell. Kemudian ada beberapa tabulasi di sini. Pilih tabulasi number. Lalu di bagian percentage kita ganti pilih custom. Selanjutnya di ujung sini, di bagian tipenya, kita kasih spasi, kemudian diketik tanda petik 2, garis miring atau per, kemudian bulan, tanda petik lagi. Sehingga nanti tampilannya seperti ini, 1,33% per bulan. Kalau sudah diklik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu untuk periodenya, caranya kita masukkan nilai ini. Pak John berencana menyetorkan uang tersebut di bank secara langsung untuk 2 tahun. Ya. Karena nanti menggunakan bulan, maka 2 tahun ini kita kalikan dengan 12. Dan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti di sini kita tulis menjadi 24 bulan. Tapi kita ngetiknya tetap 24 saja. Supaya proses perhitungan bisa dilakukan. Kalau kita ketik 24 bulan, dia nggak bisa. Untuk menambahkan kata bulan di sebelah tulisan 24 ini, kita pilih selnya yang akan diformat, lalu Ctrl 1 pada keyboard, lalu pilih pada tabulasi number, custom. Kemudian pada bagian general ini, ya, kita pilih 0 misalnya. Kemudian kita ketik spasi tanda petik 2 bulan. Lalu petik lagi. Klik OK. Nah, jadi 24 bulan, tapi di sini di format teksnya terlihat hanya 24 saja tertulisnya. Hanya tampilan ini jadi 24 bulan. Ini tujuannya supaya pada saat dicetak atau ditampilkan seperti ini, tulisannya tetap 24 bulan, tapi ketika kita melakukan proses perhitungan, yang dihitung hanya 24-nya, bulannya tidak. Kemudian PMT. PMT ini adalah biaya hidupnya yang nanti akan diambil secara rutin setiap bulan, yaitu 2 juta rupiah. Nah, kita ketik 2 juta rupiah. Nah, untuk rupiah sama menggunakan format cell, ya, Ctrl 1. Kita pilih accounting, lalu simbolnya di sini IDR juga udah Indonesia dalam rupiah, tetapi mungkin kita terbiasa dengan RP. Maka kita boleh pilih RP saja. Sini ada cari, kita cari pelan-pelan RP Indonesian. Ya, klik OK. Jadi RP 2 juta rupiah. Kemudian nilai akhir, di dalam kasus ini tidak ada nilai akhirnya. Dianggap 0. Biarkan saja. Kemudian tipenya adalah 0 itu untuk akhir bulan, kalau 1 untuk awal bulan. Di sini kasusnya uang ini akan diambil setiap awal bulan. Berarti kita ketik 1. Gitu ya. Untuk PMT ini, supaya nanti hasilnya positif, maka PMT-nya kita negatifkan karena dia ditarik setiap bulan 2 juta, gitu ya. Berarti kita kasih tanda negatif di sini. Caranya double klik saja di sini boleh. Lalu di ujungnya ini kita kasih negatif. Enter. Ini hasilnya jadi negatif 2 juta. Ya. Perhatikan di sini, kalau format selnya kita menggunakan accounting, maka untuk nilai negatif dia pakai minus. Tapi kalau pakai currency, nilai negatifnya bisa kita pilih berwarna merah atau minus, atau nanti ada juga yang pakai kurung. Ya, sama aja, nggak apa-apa. Jadi kalau nilai mata uang tapi di dalam kurung, itu berarti nilainya negatif. Selanjutnya, berapa uang yang harus disetor Pak John saat ini? Kita tinggal masukkan rumusnya sama dengan PV, buka kurung,
perhatikan di sini ada red, titik koma, ampere, titik koma. Nah, ini nanti kalau kita menggunakan komputer yang di sininya pakai koma, berarti koma ya pemisahnya. Jadi PV rednya ini tinggal diklik saja, berarti sel C9. Kemudian titik koma, yang komputer pakai koma ya. Di sini ada tampilannya koma. Nah, saya pakai titik koma. Sekarang titik koma ampere, klik lagi ini ampere. Lalu ampere sudah dipilih, titik koma lagi PMT. PMT-nya ini. Titik koma lagi FB, FB-nya ini. Boleh kita pilih, boleh tidak. Karena nilainya kosong, nggak apa-apa dipilih juga. Boleh, tidak dipilih juga boleh. Misal tidak kita pilih, berarti langsung titik koma lagi. Kemudian tipe. Karena tipenya nanti awal bulan, yaitu 1, kita boleh langsung tekan angka 1 atau klik sel C13 yang bernilai 1 ini. Kalau sudah selesai, tutup kurung, enter. Jadi tadi secara logika matematika harusnya dia 48 juta ya, 24 bulan dikali 2 juta itu 48 juta. Tetapi di sini ternyata Pak John cukup menyetorkan uangnya sebesar 41.391.705 rupiah, 82 sen. Sehingga nanti di akhir periode 2 tahun terakhir nilai investasinya kosong karena setiap bulannya udah diambil 2 juta. Kita buktikan apakah benar cukup dia menginvestasikan ini, diambil setiap bulan itu cukup uangnya 2 juta ini. Ya, kita lihat pembuktiannya. Nilai awalnya ini. Nilai awal sama dengan ini. Ya, jadi setoran awalnya ini kita anggap sebagai seperti buku tabungan dia gitu. Ini nilai awalnya. Lalu ada penarikan. Nah, kenapa di sini 1? Ini artinya akan dilakukan penarikan terlebih dahulu baru bunganya. Karena bunga bank itu biasanya diberikan di setiap akhir bulan. Ya, maka kalau bunga itu diberikan di akhir bulan, sementara penarikannya di awal bulan, dia melakukan penyetoran, lalu ditarik pada bulan periode yang pertama. Ditarik dulu, baru diberi bunga. Kalau 0, maka diberi bunga dulu, baru ditarik. Itu perbedaannya. Penarikannya berapa? Penarikannya tadi 2 juta rupiah. Kita ketik saja sama dengan sel yang ini. PMT-nya C11. Tapi karena ini nilainya negatif, kita kalikan dengan negatif 1. Kali negatif 1. Supaya hasil penarikannya positif. 2 juta. Nanti ini ditarik 2 juta terus setiap bulan. Kalau nanti kita mau copy ke bawah, maka nilai penarikan 2 juta rupiah ini yang C11 kita absolutkan atau kita kunci dengan cara double klik, kemudian pilih di C11-nya ini. Kita tekan tombol F4 atau menggunakan Shift 4. Shift 4 ini ada lambang dolarnya, ya, lambang dolar. Terus di sebelahnya juga lambang dolar. Ini artinya sel C akan dikunci, kolom 11 juga dikunci. Enter. Lalu bunganya, karena tadi ini kita menggunakan tipe 1 di awal, maka bunganya adalah sama dengan, kita kasih kurung, nilai awal dikurang penarikan karena ditarik dulu, baru mendapatkan bunga, yaitu 1,33% per bulan. Nah, nanti karena ini akan kita copy juga ke bawah, ini juga kita berikan lambang dolar, enter. Jadi di periode pertama dia mendapatkan bunga sebesar Rp525.222,74. Sehingga nilai akhir atau saldo akhir dia sama dengan nilai awal dikurang penarikan ditambah bunga. Jadi awalnya 41 juta lebih, sudah ditarik 2 juta, masih tersisa 39.900-an karena mendapatkan bunga. Kemudian nilai awal periode kedua kita ambil dari nilai akhir periode pertama. Berarti sama dengan sel F21. Enter. Maka rumus yang lainnya kita copy saja ke bawah. Ini di blok. Kemudian kita drag and drop titiknya ini. Satu baris ke bawah. Perhatikan di sini penarikannya itu 2 juta konstan.
tapi bunganya beda. Kan nilai akhirnya juga berbeda. Untuk periode berikutnya, kita blok di periode kedua. Kemudian kita drag and drop titik ini yang ujung ke bawah sampai periode yang terakhir 24. Atau untuk mempermudah, kita double klik saja. Maka dia akan langsung menghitung sampai periode yang terakhir. Di sini di periode yang terakhir saldonya 0, pas. Ya, jadi setiap bulan dia tarik 2 juta, ini konstan. Penarikannya konstan selama 24 bulan 2 juta terus. Kemudian bunganya semakin lama semakin kecil, ya, karena saldonya semakin lama semakin kecil. Di sini saldonya semakin lama semakin kecil. Maka bunganya juga pasti lebih kecil. Di bulan terakhir dia tidak mendapatkan bunga karena sudah diambil. Jadi saldo terakhirnya 2 juta, lalu di awal bulan ini dia ambil 2 juta tersebut. Habis. Kemudian kita coba lihat contoh yang kedua. Ini kasusnya agak sedikit berbeda lagi, supaya Anda bisa lebih paham ya, lebih mengerti. Pak Budi adalah pegawai yang baru saja pensiun dari pekerjaannya di salah satu BUMN. Ia memperkirakan kebutuhan hidupnya setiap bulan sebesar 3 juta rupiah. Uang pensiun yang diterimanya akan ia simpan di bank guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia juga memperkirakan akan meninggal setelah 5 tahun masa pensiunnya. Yang ia harapkan di akhir hidupnya kelak, pada saat 5 tahun setelah dia pensiun, tabungannya itu masih tersisa sebesar 5 juta rupiah. Sehingga dapat digunakan untuk mengurus pemakamannya. Dengan suku bunga 20% per tahun, berapakah uang yang harus disetor Pak Budi saat ini? Secara matematis, uang yang akan dia gunakan setiap bulan adalah 3 juta rupiah. Maka dia akan tarik 3 juta rupiah setiap bulan selama 5 tahun. 5 tahun itu berarti 5 dikali 12. Kita ketik saja dikali 5 dikali 12. Ya, karena dalam 1 tahun 12 bulan ada 5 tahun, berarti 5 kali 12. Boleh kita langsung ketiknya kali 60. 5 kali 12, 60. Tapi tidak apa-apa. Kemudian hasil ini yang sudah kita kurung, itu kita tambahkan dengan tabungan di akhirnya. Dia mau masih ada 5 juta. Ketik 5 juta. Berarti di sini 185 juta uang yang harus disediakan oleh Pak Budi atau disetorkan oleh Pak Budi ke bank untuk digunakan oleh Pak Budi setiap bulan 3 juta rupiah plus tabungan di akhir masih ada saldo 5 juta. Ya, hitung-hitungannya yang paling logis. Tapi ternyata karena disimpan di bank itu ada bunganya, maka Pak Budi tidak harus menyetor sebanyak itu. Ini saya bicara terlepas dari masalah riba ya. Mohon maaf, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang riba, ini beda lagi nanti. Bunganya berarti 20% per tahun. Yaitu kalau dibagi setiap bulan, maka 20% dibagi 12. Ini hasilnya. Ini 20% per tahun. Ini hanya untuk keterangan ya. Hanya untuk penjelasan saja bahwa ini saudara 20% per tahun. Tapi per bulannya adalah 0,016667. Atau jika dituliskan dalam bentuk persen seperti ini. Ini sudah dibulatkan. Kita ambil 2 digit desimal. 1,67%. Lalu kita kasih keterangan, kalau ini ada per tahun, ini kita kasih keterangan per bulan. Supaya nanti proses perhitungan tidak error, maka kita format selnya. Ctrl 1, seperti tadi, percentage-nya kita pilih custom. Lalu di sini kita ketik spasi, tanda petik 2, per spasi bulan. Tanda petik 2. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk periode, di sini 5 tahun dikali 12. Kenapa kali 12? Karena dalam 1 tahun 12 bulan. Atau bisa langsung diketik 60. Kita format lagi, kita kasih tulisan di sini bulan. Lalu PMT-nya, dia akan melakukan penarikan setiap bulan sebesar 3 juta rupiah. Berarti negatif 3 juta. Kasih format rupiah. Kita cari saja
accounting, kemudian simbolnya kita ganti IDR, sebenarnya udah boleh, tapi kita ganti yang RP Indonesian. Oke. Lalu nilai akhirnya, nah nilai akhir itu ini, tabungan yang diharapkan masih tersisa, atau saldo yang masih tersisa diharapkannya 5 juta rupiah. Berarti kita buat juga, negatif juga jangan lupa, 5 juta. Formatnya sama. Untuk format yang sama, cara mudahnya di sini kita pilih dulu, kemudian kita klik copy painter. Sini formatnya tercopy, formatnya akan sama dengan yang di sini. Kemudian tipenya di sini tidak dijelaskan ini awal atau akhir. Kita buat awal saja ya, karena saya menyediakan posisi ininya untuk awal bulan. Nanti kalau posisinya akhir ini bertukar. Jadi bunga dulu baru penarikan. Ya, kenapa bunga dulu baru penarikan? Karena kalau 0 awal akhir bulan, nilai mata uangnya berapa, dia dapat bunga dulu baru ditarik. Ya, kalau ini nilai mata uang yang diinvestasikan kemudian ditarik untuk periode pertama, lalu bunganya. Maka rumus besaran uang yang harus disetor oleh Pak Budi saat ini itu sama dengan PV, sama rumusnya masih rate-nya 1,67%, titik koma NPR-nya 60 bulan periodenya, kemudian PMT-nya 3 juta per bulan, lalu saldo akhir yang akan dia harapkan masih 5 juta, dan sistem pengambilannya di awal periode. Tutup kurung, enter. Berarti karena ada bunga 20% per tahun, maka Pak Budi cukup menginvestasikan 116 juta lebih, atau hampir 117. Sekarang kita uji lagi ini. Nilai awal sama dengan 116 juta. Oke, penarikannya karena dilakukan penarikan di awal berarti sama dengan negatif 3 juta ini kita klik ya. Dikali negatif 1. Atau gini, karena dia negatif boleh kita pakai ABS. Kalau sebelumnya kita pakai dikali negatif 1 ya. Di sini kita boleh pakai ABS terus numbernya ini. Ini artinya penarikannya 3 juta akan bernilai positif terus. Tapi yang C12-nya kita absolutkan. Tanda dolar ini tujuannya supaya pada saat di copy dia akan tetap, yaitu sel C12 terus. Kemudian bunganya nilai awal dikurang penarikan. Jadi bunganya akan diberikan setelah melakukan penarikan. Baru dikali ini bunganya. Yang ini kita kasih sama, ini kita kasih dolar supaya waktu di copy ke bawah C10 akan tetap nilainya. Kemudian nilai akhirnya adalah sama dengan nilai awal dikurang penarikan ditambah bunga. Maka saldo akhir dia di periode pertama ini. Sekarang kita lihat saldo akhirnya di periode-periode berikutnya. Yang diharapkan saldo akhir di periode ke-60 tadi tersisa 5 juta. Kita cek. Untuk periode kedua nilai awalnya adalah nilai akhir periode pertama. Lalu penarikan periode kedua bunga dan nilai akhir kita tinggal copy. Oke. Kemudian periode ketiga dan seterusnya ini tinggal di copy ke bawah. Double klik saja boleh. Maka kita cek nanti di periode ke-60 hasilnya harus 5 juta rupiah. Periode ke-60 saldo tabungannya harus 5 juta rupiah. Jadi dia cukup menyetor sebesar ini. Tapi ini hanya teori saja ya. Jadi kalau secara prakteknya tentu investasi di negeri kita tidak seperti ini. Ketika kita menginvestasikan uang sebesar ini setelah 5 tahun dan kita ambil 3 juta per bulan, kemungkinan tidak akan 5 juta di ujungnya ini. Apa permasalahannya? Banyak. Yang pertama, ya, ini kan 3 juta per bulan konstan nih. Bisa jadi kehidupan seseorang itu tidak konstan 3 juta per bulan setiap tahun. Kenapa? Karena inflasi di negeri kita cukup tinggi. Bisa jadi di bulan-bulan awal 3 juta per tahun cukup, tapi di bulan-bulan berikutnya tidak cukup. Kemudian yang kedua, di sini perhitungannya bunga banknya cukup tinggi ya, 20% per tahun. Tapi kalau bunga bank biasanya nggak sampai sebesar ini. Lalu di sisi lain, ini perhitungan bunga bank murni, tidak ada potongan
administrasi potongan ini itu ya, penggunaan mesin ATM, itu kan semua ada potongannya, ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah. Ini tidak ada kita hitung, maka ini hanya sebagai bahan pelajaran saja buat kita. Baik, cukup sekian materi dari saya. Berikutnya di sini ada latihan yang mungkin bisa kalian kerjakan. Tugas kalian adalah saya tulis nama Anda, misalnya nama Anda Teguh Firmansyah, berarti saya Teguh Firmansyah, sekolah di SMK Negeri 7 Pontianak. Selama sekolah, saya tinggal kos di dekat sekolah. Kebutuhan hidup saya selama di Pontianak diperkirakan sebesar Rp1.200.000 per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan saya selama 3 tahun, maka orang tua saya akan menyetor uang tersebut di bank yang akan saya ambil di setiap awal bulan dengan suku bunga 18% per tahun. Berapakah uang yang harus disetor di bank oleh orang tua saya agar di akhir masa pendidikan saya masih tersimpan saldo sebesar Rp2 juta? Saya akhiri materi kali ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya tadi. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tuliskan di komentar, ya, kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.